Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap hari Engkau bersama-sama dengan kami menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bahkan setiap hal yang kami alami Tuhan, semua ada dalam kendali-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menjaga, melindungi, dan terlebih mengasihi setiap kami ya Bapa. Sore hari ini kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semuanya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap puji-pujian, alunan musik yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga yang akan kami dengarkan ya Bapa. Biarlah semua boleh memberkati kami sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan
setia Tuhan sungguh nyata atas setiap hidup kita. Amin. Setiap hari Dia memimpin setiap langkah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan rancangannya indah dan ajaib atas hidup kita. Mari kita percayai itu, bahwa kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegar, hanya Kau yang termegar.
bersiap maju janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Dialah Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bawa hati kita senantiasa tunduk kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku
roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, sebagai hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. 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 Bawa hati kami tunduk menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau pegang kendali hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada dalam setiap langkah kami. Haleluya. Haleluya. Kau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau, yang sungguh-sungguh rindu akan pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau dipimpin oleh-Mu, biarkan kami berjalan dalam rencana-Mu, biarkan kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauh
kepadamu. Selalu ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, pada hambanya saya persilahkan. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Rindu menikmati Engkau pada malam hari ini. Biarkan Engkau sungguh-sungguh menjamah kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau ada. Kami juga percaya Engkau memperhatikan setiap kami ya Bapa. Dan biarkan kami boleh mengalami Engkau tiap-tiap kali kami datang menghampiri-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, jangan lewatkan kami. Jamahlah setiap kami dengan kasih-Mu. Mari puaskanlah kami ya Bapa. Karena kami sadar hanya Engkau yang bisa menjamah kehidupan kami ya Bapa. Mari lanjutkanlah karya-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarkan Engkau menjamah setiap kami ya Bapa. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bahwa untuk orang bisa berkenan kepada Allah, jalan satu-satunya adalah iman. Cara hidup iman adalah cara hidup di mana kita bisa berkenan kepada Allah. Dan cara hidup iman adalah sebuah cara hidup di mana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita betul-betul percaya ya saudara, bahwa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita untuk kita mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Sekali lagi, jangan kita menjadikan mencari Tuhan menjadi sebuah kewajiban sehingga kita melakukannya dengan berat. Tetapi lihatlah bahwa mencari Tuhan adalah sebuah kesempatan
untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita mulai mencari Tuhan, Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Apa yang bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-26 ayat yang kelima dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, apakah saudara percaya bahwa keberhasilan itu tidak ditentukan oleh kerja keras kita? Saudara percaya? Ada orang yang rajin, ada orang yang bekerja keras, tetapi dia gagal. Ayat ini berkata, Allah yang akan membuat segala usaha menjadi berhasil. Jadi keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja. Amin. Keberhasilan itu ditentukan oleh Allah. Nah, bagaimana Allah akan membuat kita berhasil? Allah akan membuat berhasil ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan yang mungkin aneh bagi kita. Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah kisah bagaimana bangsa Israel berperang dengan orang-orang Amalek. Dan ketika terjadi peperangan, Yosua dan pasukannya ini berperang ya. Kemudian Musa dan Harun, Harun dan Hur itu pergi ke atas bukit dan memegang tongkat Allah. Coba saya lihat di dalam ayat yang ke-11 dari ayat ini. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Coba ya saudara. Ini sepertinya tidak ada hubungan apa-apa ya saudara. Ini ada sebuah peperangan antara orang Israel dan orang Amalek. Kan mestinya peperangan itu ditentukan oleh apa saudara? Oleh kehebatan pedang, oleh kehebatan strategi peperangan. Tetapi kita lihat tadi prinsipnya. Yang membuat kita berhasil bukan kerja keras kita. Yang membuat kita berhasil bukan karena kehebatan pedang kita memenangkan peperangan. Tetapi kita lihat ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Ketika tangannya turun, maka lebih kuatlah Amalek. Kita mesti belajar prinsip-prinsip rohani di dalam Tuhan. Sekali lagi, keintiman kita dengan Tuhan, kerinduan kita untuk mencari Tuhan, itu yang akan menentukan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Bukan kerja keras kita. Amin. Dan kita lihat di sana. Ayat-ayat ini biarkan sungguh-sungguh kita renungkan. Kalau engkau mau berhasil, carilah Tuhan. Kalau engkau mau berhasil, rindukanlah Tuhan. Dan seperti tadi yang kita lihat ya saudara. Mencari Tuhan itu adalah sebuah gaya hidup. Orang yang selalu merindukan Tuhan dan meluangkan waktu untuk mencari Dia. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-14. Mencari Tuhan itu perlu sebuah ketekunan. Ayat ini berkata, ia berbuat jahat karena apa? Karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Orang yang tidak tekun mencari Tuhan akan apa saudara? Dibawa kepada kejahatan. Oleh sebab itu mari hari-hari ini ya saudara.
Saya mengajak saudara dan saya, mari kita punya pengalaman-pengalaman. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan membuat kita menemukan Dia. Kita beroleh keberhasilan, kita boleh melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kekuatan yang baru. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara butuh kekuatan, itu hanya ketika sudah mencari Tuhan. Engkau akan menemukan bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan Tuhan akan datang kepada kehidupanmu. Saudara, secara gampang-gampangan ya saudara, saya sudah mulai mengamati orang-orang yang suka bangun pagi dan cari Tuhan, itu lebih sehat daripada orang-orang yang bangunnya siang. Halo, enggak ada amin ya? Mungkin sudah tersinggung. Tetapi betul, orang yang suka mencari Tuhan, dia akan beroleh kekuatan terus dari Tuhan. Dan kekuatan ini akan membuat dia sehat, karena dia mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ya saudara, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Lihat ya saudara, ayat yang ke-14 ini menarik. Dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi begini ya saudara, ketika saudara mencari Tuhan, kesungguhan saudara dalam mencari Dia itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan kesungguhan hati saudara ketika mencari Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat saudara menemukan Dia. Lihat ya, jadi bukan kita menemukan Tuhan, tetapi ketika kita berusaha sungguh-sungguh, Tuhan membuat kita menemukan Dia. Saya pernah, dosen saya yang mengajar itu bercerita kepada saya, orang mencari Tuhan itu seperti begini loh. Saya tahu ya, misalnya ada anak umur 3 tahun sedang main sembunyi-sembunyian dengan bapaknya. Ya, dia cari ke kamar, dia cari ke kamar mandi, dia cari ke ruang tamu. Saya mau tanya, kira-kira anak 3 tahun kalau sungguh-sungguh ya disuruh cari bapaknya, bisa ketemu enggak? Anak umur 3 tahun bisa? Lebih hebat bapaknya ya saudara. Tetapi begini, kalau anak itu mulai mencari ya saudara, dan tidak ketemu hampir menangis, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Daripada nangis ya saudara, bapaknya ini akan tunjukkan mukanya, aku di sini begitu ya. Nah itu kira-kira ya saudara, tidak bisa persis tetapi gambarannya seperti itu. Ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk mencari Dia, bukan karena kita kehebatan kita mencari Dia, tetapi kerinduan hati kita ketika kita mencari Dia, Tuhan itu sudah berjanji. Bukankah di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, aku akan berikan upah, selalu ada hadiah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh sebab itu mari ya saudara, kita hari-hari ini belajar mencari Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mencari Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan dibuat menjadi berhasil. Amin. Ketika kita mulai mencari Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan yang baru. Ketika kita mulai mencari Tuhan, kita akan dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Saya akan bercerita mengenai seorang yang bernama Hedy Baker.
Hedy Baker adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di sebuah negara di Mozambik, Afrika. Ketika dia melayani, saudara, awal-awal dia melayani dengan sebuah lembaga namanya Airs Global. Dia adalah pelayanan ini membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang miskin di Mozambik. Dia bercerita, awal-awal di dalam pelayanannya, dia perlu waktu 17 tahun untuk merintis 4 buah gereja. Perlu waktu berapa, saudara? 17 tahun untuk rintis 4 gereja. Dan dari 4 itu 2 hampir bubar. Jadi kira-kira 17 tahun merintis 2 gereja yang kuat. Tetapi satu kali di dalam pelayanannya ada sebuah titik balik terjadi di dalam kehidupannya. Dia tulis dalam bukunya. Ketika dia mengalami sebuah titik balik, dalam waktu 10 tahun dia bisa buka 10.000 gereja. Saya ulang lagi ya. Tadi 17 tahun bekerja. Berapa? 2 gereja kuat. Tetapi dia mengalami sebuah titik balik di dalam pelayanannya. 10 tahun ada 10.000 gereja yang dia dirikan. Nah, dia cerita pengalaman hidupnya. Apa yang membuat perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupannya? Dia bilang, itu terjadi ketika dia punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dia dengan Tuhan itu mengubah yang total di dalam kehidupannya termasuk pelayanannya. Halo? Sekali lagi ya saudara. Perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan sebuah keberhasilan atau pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Sudah percaya? Sebab itu tidak sia-sia ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan lihat terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pelayanannya saudara, suami istri yaitu Hedy Baker ini dan suaminya Roland, dia tuliskan seperti ini ya saudara. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tanpa mujizat kesembuhan, saya dan Hedy pasti sudah sama-sama mati sekarat. Dia tuliskan, Hedy pernah mengalami keracunan darah, pneumonia, sindrom kelelahan, multiple sclerosis, infeksi MRSA akut. Saya pernah mengalami malaria cerebral, stroke, kepikulan akut, mengalami semua kemunduran, penganiayaan, penyakit, perlawanan. Tetapi sekali lagi, tiap-tiap hari keluarga ini berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka bisa mengatasi semua pergumulan, semua persoalan yang didapati dalam kehidupan mereka. Dan kemudian mereka melihat ya saudara, Tuhan begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Pada bulan Februari 2014, lembaga yang mereka pimpin sudah ada 30 markas, 30 tempat dan di 20 negara. Setiap hari mereka memberi makan 10.000 orang lebih. Setiap hari. Buka sekolah-sekolah Alkitab dan banyak pelayanan-pelayanan yang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam bukunya dia memberikan dorongan seperti ini. Dia bilang, aku akan memulai hari-hariku dengan menyembah dan berdoa di tempat rahasia, menyendiri bersama-sama dengan Tuhan. Aku selalu menjaga waktu-waktu ini.
sangatlah perlu untuk dipenuhi oleh kasih-Nya, sehingga kita bisa mencurahkan apapun. Dia bilang, satu-satunya cara untuk kita bisa dekat dengan Tuhan adalah kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia. Kita tidak bisa dekat dengan Dia lewat cara yang lain. Kita tidak bisa berkata, aku rindu pengalaman sehari kemudian dipakai setahun. Tetapi ini perlu dibangun tiap-tiap hari. Ini adalah sebuah cara kerja hubungan. Dan Roh Kudus itu rindu untuk bersahabat dengan kehidupan kita. Dan Hedi ini berusaha menjaga persahabatan ini dengan tinggal dalam satu perjumpaan ilahi yang terus-menerus dengan Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Saudara, biarkan hari-hari ini saudara dan saya terus mendengarkan panggilan Tuhan untuk mencari Dia. Firman-Nya berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Biarkan panggilan itu mengiang-ngiang di telinga saudara. Hedi ini berkata, bagian pertama panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah masuk dalam keintiman dengan Dia. Dan dalam keintiman dengan Dia, Allah akan tunjukkan perkara-perkara yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin sampai kepada perkara-perkara yang besar dengan tingkat keintiman yang begitu rendah. Allah akan membawa kita masuk dalam keintiman yang besar dengan Dia, supaya terjadi pelipat gandaan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi ya saudara. Ketika kita mencari Tuhan, ayat itu berkata, Tuhan yang akan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Bukan kekuatan tangan kita yang membuat kita berhasil. Tetapi Tuhan ketika melihat sikap hati anak-anaknya yang selalu mencari Dia, yang merindukan Dia. Sikap hati yang merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mencari Dia dan mengandalkan Dia. Ingatlah kisah bagaimana Musa menang dalam peperangan. Bukan karena pedang, tetapi tangan yang terangkat dengan tongkat ke arah surga. Itu yang membuat kemenangan terjadi. Bukan usaha kita yang membuat kita berhasil. Tapi kedalaman keintiman kita dengan Tuhan yang akan membuat menjadi berhasil. Saya percaya ya saudara, ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya itu bukan hanya untuk keluarga Hedi, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tetapi saudara dan saya dipanggil. Firman Tuhan berkata, siapa percaya akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Tuhan buat. Kita percaya, tetapi sekali lagi, pekerjaan-pekerjaan yang besar tidak bisa dipercayakan kepada orang-orang yang tidak mencari Dia, yang tidak membangun keintiman dengan Dia. Ini hanya dipercayakan kepada orang-orang yang tekun mencari Dia dan terus membangun keintiman dengan Dia. Biarkan malam hari ini setelah terus mendengarkan isi hati Tuhan dan berkata, Tuhan, bawa aku lebih dalam. Bawa aku lebih dalam ya Tuhan. Bawa aku masuk dalam keintiman yang lebih dari hari-hari kemarin. Dan percayalah, ini sebuah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, mengejar hadir-Mu. Memandang wajah-Mu. Biarkan ini hari-hari yang kita pergunakan waktu-waktu kita untuk mencari Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes God. Mengejar hadirmu dalam Bapa, biarkan pujian ini akan menjadi kehidupan kami hari-hari ini. Kami adalah orang-orang yang mengejar hadir-Mu, orang-orang yang merindukan wajah-Mu ya Bapa. Kami biarkan mendengarkan panggilan-Mu. Carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Bapa. Biarkan hari-hari ini kami mendapatkan Engkau. Dan kami percaya orang-orang yang mendapatkan Engkau beroleh kekuatan yang baru. Orang-orang yang mencari Engkau, Engkau akan membuat apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Orang-orang yang mencari Engkau ya Bapa akan disinari oleh kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari Engkau pakai kehidupan kami untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan semua kami yang mendengarkan isi hati-Mu hari-hari ini akan mulai meluangkan waktu-waktu kami untuk datang menghadap Engkau ya Bapa dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.